Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adikku, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita merenungkan Sabda Tuhan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Marilah kita memohon berkat Tuhan, kita merenungkan Sabda Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, dengan penuh belas kasih, Kau jaga umat-Mu dan Kau bimbing dalam kasih sayang-Mu. Buatlah para pemimpin umat-Mu bersemangat dan bijaksana, berkat doa Paus Gregorius Agung. Semoga kemajuan umat-Mu selalu mengembirakan para gembalanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumun Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kisah Injil yang kita dengarkan tentang panggilan kepada Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang adalah seorang nelayan, yang adalah seorang penjala ikan, lalu oleh Yesus dipanggil menjadi penjala manusia. Dan jawaban mereka jelas bahwa mereka segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Tentu kalau itu kita rasakan dalam dunia sekarang ini, hal yang tidak mudah, hal yang aneh, karena berani kehilangan banyak hal dalam hidup ini untuk mengikuti Yesus yang dalam kacamata dunia tidak bisa menghasilkan apapun. Karena mukjizat yang Tuhan Yesus berikan, lalu kepercayaan Petrus, maka dengan tidak ragu-ragu Petrus segera mengikuti Yesus, dan juga Yakobus serta Yohanes. Itu tanda bahwa ada yang lebih besar, ada yang lebih sejati, ada yang lebih penting daripada segala macam hal terkait dengan dunia ini, yakni soal kebenaran, soal keselamatan,
soal kehidupan. Dan itu ditemukan Simon ada dalam diri Yesus. Ataupun bukan Simon yang menemukan Yesus, tetapi Yesuslah yang memanggil Simon, dan Simon mau untuk menanggapi panggilan itu. Saudara-saudariku, ini menjadi panggilan bagi kita semua. Meski mungkin tidak mudah untuk kita mengerti dan kita terima, tetapi marilah kita mencoba paling sedikit dalam hidup ini. Beranikah kita untuk tidak terlekat dengan apapun yang ada dalam dunia ini, tetapi berani untuk memperjuangkan yang paling pokok, yang paling sejati, cinta kasih, yakni ajaran kebenaran Yesus sendiri. Resiko akan selalu ada, karena yang namanya memperjuangkan kebenaran, seringkali apa yang ada dalam dunia ini tidak akan didapatkan, atau kalau didapatkan pun perlu untuk dilepaskan. Karena tidak mungkin kita ini mendapatkan semuanya lalu seolah-olah kita boleh untuk menikmati dunia tetapi juga sekaligus meraih kebenaran. Itu tidak salah, tetapi yang terjadi terkadang bertentangan. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kita perlu dan berani untuk melepaskan segala sesuatu. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan begitu luar biasanya ketika ia menyelamatkan seluruh umat manusia dengan merelakan nyawanya sendiri, dengan mengalami wafat di salib. Saudara-saudariku, maka pada saat-saat seperti ini perlulah kita belajar semangat Tuhan Yesus, semangat para murid, dan juga Santo Gregorius, teladan para kudus, bahkan Tuhan kita sendiri. Kiranya sudah jelas bahwa janganlah kita terlekat dengan hal duniawi, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita sehari-hari terkait dengan kondisi kita sebagai manusia, itu sudah menjadi tanda bahwa kalau kita mau mengikuti yang sejati, Tuhan tidak pernah tidak untuk memelihara, memberikan kita kehidupan, jalan kepada kebaikan, kebahagiaan. Meski yang terpikir kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, karena pemikiran kita sangat manusiawi dan sangat berpusat pada diri sendiri, yang tentunya kalau kita turuti justru tidak menuju kepada kebenaran, kepada yang sejati. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk karya-karya kita, untuk perjuangan kita mengikuti Yesus sebagaimana para murid. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia, berani, berjuang demi yang sejati sebagaimana para rasul dan Santo Gregorius, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.